pandemi COVID-19 di DKI Jakarta sudah benar-benar terkendali. Hal ini tercermin dari positivity rate sudah berada jauh di bawah ambang batas ideal yang ditetapkan oleh WHO, yakni 5%. Di sisi lain, kondisi pandemi COVID-19 di ibu kota mulai terkendali karena masifnya vaksinasi yang dilakukan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan, DKI Jakarta telah mencapai kekebalan kelompok herd immunity karena vaksinasi telah mencapai 95,5%. Angka itu melampaui standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yakni 70% untuk mencapai herd immunity. Anies mengaku masih banyak warga DKI Jakarta yang belum menerima vaksin karena alasan kesehatan seperti yang memiliki komorbid atau baru sembuh dari COVID. Bagi penyintas COVID-19, dapat menyertakan surat keterangan dari fasilitas kesehatan ketika beraktivitas. Syarat serupa juga berlaku bagi warga dengan penyakit penyerta atau komorbid yang tak boleh divaksinasi. Di Jakarta, ketentuan itu ditambahkan satu, yaitu harus sudah vaksin. Jadi walaupun sektornya dinyatakan diizinkan, tapi untuk di DKI ada penambahan. Harus apa? Harus sudah vaksin. Nah, pemantauannya seperti apa? Nanti begini, ada masyarakat yang belum bisa vaksin. Memang belum bisa, karena alasan medis. Ada alasan kesehatan yang membuat mereka tidak bisa vaksin. Yang kedua, ada yang baru sembuh dari COVID yang belum bisa vaksin. Nah, mereka cukup membawa surat keterangan dari dokter bahwa mereka memang belum bisa vaksin, atau kalau ada persoalan medis sehingga tidak bisa vaksin, cukup keterangan dokter, itu akan bisa dikecualikan. Yang kedua, nanti aplikasi Jaki akan memudahkan. Tinggal masukkan nomor induk kependudukan, lalu akan muncul warna hijau sudah vaksin 2 kali, warna kuning sudah vaksin 1 kali, warna merah belum vaksin. Jadi kalau kemana-mana buka aplikasinya, tunjukkan Anda hijau, Anda bisa kemana saja. Tingkat positivitas di Jakarta tidak perlu dilakukan lagi, karena testing PCR di Jakarta sudah sangat tinggi. Tingkat positivitas dikatakan sahih jika testingnya juga memenuhi standar minimal yang ditetapkan WHO. Saat ini, Provinsi DKI Jakarta mencatat tingkat positivitas sudah berada di bawah 5% atau 0,7%. Vaksinasi bukan satu-satunya langkah strategis yang bisa diandalkan untuk menekan tingkat positivitas di Jakarta. Namun kepatuhan dan disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti 3T dan 5M menjadi dasar kuat dalam menekan kasus COVID-19 di DKI Jakarta. Vaksinasi sukses, Jakarta bangkit. Itulah topik dialog kita pagi ini. Sebanyak 95,5% warga DKI Jakarta telah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Capaian vaksinasi tersebut telah melampaui standar WHO yang menyebut herd immunity akan tercapai jika 70% warga di sebuah daerah telah divaksin. Dan untuk membahasnya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ibu Widya Stuti. Dan kita juga telah bergabung bersama kita, pakar epidemiologi Universitas Griffith Australia, Pak Diki Budiman. Selamat pagi, Bu Widya Stuti dan Pak Diki. Selamat pagi, Mbak Nastiti. Pak Diki, salam kenal. Selamat pagi semuanya. Saya ingin mulai dulu dari Pak Diki ya. Apakah 95,5% itu otomatis DKI Jakarta sekarang sudah mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok? Ya, ini capaian yang luar biasa, namun ya tentu karena masalahnya ini nggak mudah ya mencapai ini. Kita apresiasi ini. Ya. Namun kalau bicara herd immunity sekali lagi belum. Jadi begini, bahwa tercapai batas ambang atau ambang batas dari herd immunity-nya iya sudah bahkan melampaui. Tapi kalau bicara herd immunity sekali lagi kita harus kelola ekspektasi kita, karena dalam formulanya itu ada banyak kriteria lain, antara lain adalah adanya vaksin yang bisa mencegah penularan. Nah, ini kan di luar kemampuan kita, dan ini saat ini belum ada vaksin dalam gelombang pertama, bahkan potensi gelombang kedua nanti lahir vaksin itu belum ada yang bisa secara efektif mencegah penularan. Nah, oleh karena itu betul tadi dalam pengantar berita satu bahwa vaksin bukan satu-satunya solusi. Jadi bahwa ini menjadi modal besar untuk Jakarta bisa makin melindungi masyarakatnya, dan terutama begini juga bahwa Jakarta ini
kontributor utama untuk Indonesia ya. Jakarta membaik, Indonesia membaik. Jakarta memburuk, Indonesia memburuk. Karena itulah kontributor paling vital dari Jakarta. Oleh karena itu, sekali lagi, ini modal besar namun masih banyak perjuangan yang untuk menjaganya itu yang jauh lebih berat ya untuk kita lakukan. Ya, sambil berjalan vaksinasi juga terus digencarkan. Sekarang per hari berapa Ibu vaksinasi di DKI Jakarta? Ya, memang saat ini tidak setinggi yang lalu ya. Kita pernah dalam sehari itu sampai bisa lebih dari 250.000 per hari. Saat ini sekitar di bawah 10.000 per hari. Karena memang makin sedikit yang menyisir ya. Kita saat ini menyisir ke RT-RT, mendatangi warga yang belum divaksin. Jadi tim kita memapping, kemudian kita door to door untuk mengajak, menghimbau untuk bergabung untuk mau divaksin, dan kita dekatkan sentra vaksin di tingkat-tingkat RT. Ya, ya. Kalau sebelumnya kan Pak Anies bilang di bulan Agustus itu target vaksinasi 7,5, kemudian dinaikkan menjadi 8,8 ya. Sekarang targetnya menjadi 11 juta. Kapan target 11 juta ini akan tercapai, Bu? Kita target pertama memang mendapat dari angka nasional, dari KPCPEN ditargetkan 8,3 juta. Kemudian memang yang lalu kita ditarget harus bisa Agustus selesai 7 juta. Dan itu kita sudah selesaikan 7 juta. Untuk bisa 11 juta tentu memang butuh kolaborasi, koordinasi dengan semua pihak. Dan kami berharap di akhir tahun ini kita bisa selesai. Yang sudah disuntik booster ada berapa, Ibu? Kalau kami mau cerita, Mbak, saat ini total dosis yang sudah kita berikan itu 19.140.000 lebih dosis yang kita berikan, baik dari dosis 1, dosis 2, dosis 3. Dosis 1 kita sudah memberikan kepada 10.643 orang atau setara 126,77%. Ini kalau kita ikut target yang ditetapkan oleh KPCPEN yang 8,3 juta tadi. Kemudian dosis kedua kita sudah memberikan sebanyak 8,1 juta lebih yang sudah kita berikan dosis kedua atau setara 97,4%. Dan untuk yang suntikan dosis ketiga kita memang baru sekitar 96.275.000. Kami gini ya, meskipun angka kita kan memang kalau dibandingkan target yang ditetapkan oleh KPCPEN kita sangat luar biasa, sudah lebih dari 100%. Tetapi kita tahu bahwa DKI Jakarta tingkat mobilitas penduduk sangat tinggi, di mana banyak orang bekerja di DKI, banyak orang beraktivitas sosial di DKI, banyak orang sekolah di DKI, sehingga kami melakukan padanan data. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, target yang harus kita kejar 8,9 juta. Kalau dibandingkan dengan target yang 8,9 juta tadi, yang ber-KTP DKI memang masih belum mencapai 100%. Jadi masih kita sisir lagi, masih kita kejar lagi, memastikan bahwa bukan hanya mengejar angka, tapi betul-betul memastikan warga yang saat ini ada di DKI juga terlindungi dengan baik. Ada berapa persen Ibu warga yang memiliki komorbid atau yang baru sembuh dari COVID-19? Ini yang disampaikan oleh Pak Anies kemarin, itu salah satu penyebab kenapa warga DKI Jakarta belum 100% sepenuhnya kalau mau bicara untuk terkait herd immunity. Tapi ada beberapa sejumlah warga yang memang baru sembuh dari COVID, artinya belum bisa divaksin, dan mereka yang mempunyai komorbid. Berapa persen dari target? Kalau melihat angka yang kami capai, memang kalau kita baru sekitar 85% untuk dosis pertama, sedangkan dosis kedua yang sudah sampai mendapatkan dosis kedua sekitar 75%. Kami memang tidak mempunyai angka persis berapa yang mempunyai komorbid, tetapi kami mempunyai PR, kami sudah mappingkan berapa lansia, berapa remaja yang harus kita sisir, dan itu kita padankan dengan data warga yang ada di RT-RT bersama tentunya kerjasama dengan kader setempat, Pak RT, Pak RW setempat. Ya. Saya ingin Pak Diki, Anda sebelumnya juga mengatakan kalau DKI Jakarta itu perjalanan mencapai herd immunity masih panjang, masih berliku.
95,5 atau 96% deh, itu threshold untuk herd immunity, tapi harus 2 kali suntik ya Pak ya. Ini sekarang tadi disebutkan oleh Bu Widya Stuti, 75% baru yang mendapat suntikan kedua, 85% suntikan yang pertama. Ya, ya jadi dalam mencapai status herd immunity ini, ada perjalanan atau upaya yang harus dilakukan secara paralel. Dalam kaitan ini memang tiga indikator ya di situ. Selain bahwa cakupan ini sebetulnya sudah relatif memadai untuk bicara ambang batas. Namun kedua yang harus dilakukan adalah menjaga dan bahkan mengupayakan angka reproduksi efektif yang di bawah 1. Ini pun sudah dicapai oleh Jakarta. Kemudian ketiga, ya ini yang masalah vaksin bisa mencegah penularan. Namun hal yang harus disadari juga, dan tadi Bu Wid sudah menyinggung itu, dan dari kondisi itu karena Jakarta ini luar biasa dinamis ya sebagai hub, dan kondisi inilah yang membuat juga sisi lain kerawanan Jakarta. Itulah sebabnya kalau bicara potensi gelombang ketiga, meskipun sudah besar cakupan vaksinasinya, Jakarta tetap punya kerentanan. Karena apa? Karena mobilitas orangnya itu. Dan ingat sekali lagi, orang yang sudah divaksin ini bukan berarti tidak akan bisa terinfeksi, juga bukan tidak akan bisa menularkan. Nah, inilah yang kondisi seperti inilah yang membuat kerawanan itu seperti yang kita lihat saat ini di Singapura atau bahkan di Australia sendiri di New South Wales, yang cakupannya kurang lebih sudah lebih dari 80% ya, yang penuh. Nah, ini juga tetap memiliki kerawanan. Nah, inilah yang harus disadari oleh semua pihak, karena bicara Delta varian sekali lagi belum berakhir krisis ini, dan bahkan di banyak daerah, apalagi di luar Jakarta ya, itu masih jauh dari berakhir. Tapi masalahnya sekali lagi, orang-orang ini kan dengan mobilitas sekarang yang makin longgar, ya akan datang ke Jakarta. Pak Diki, Anda ingin mengatakan bahwa tadi vaksinasi saja tidak cukup, apalagi kalau bicara DKI Jakarta itu baru 75% yang mendapatkan vaksinasi komplit, kemudian dibarengi dengan 3T, 5M. Apakah dari pernyataan Anda tersirat bahwa sebenarnya kebijakan lockdown wilayah itu atau perbatasan antar wilayah yang kuat itu sebenarnya masih diperlukan untuk saat ini, jadi tidak dibuka sedemikian lebar? Ya, sebetulnya idealnya seperti itu ya dari awal, hanya tampaknya semakin tidak ideal atau tidak memungkinkan untuk Indonesia. Karena apa? Karena tahun kedua ini semakin berat beban di sektor di luar kesehatan. Jadi artinya salah strategi yang paling memadai atau ya kebetulan saya sekarang jadi panel ahli WHO untuk strategi pemulihan pandemi ya, jadi untuk wilayah SEARO ya, ASEAN dan termasuk ASEAN. Jadi kita harus betul-betul melihat konteks wilayah ya, kemampuan dalam hal ini juga dimensi masalah di sektor lain. Nah, oleh karena itu penutupan wilayah seperti yang dilakukan di negara seperti Australia tidak memungkinkan dan tidak realistis untuk Indonesia. Tapi yang bisa kita lakukan adalah sekali lagi, ketika mobilitas ini dilakukan pelonggaran, nggak boleh terlalu longgar, harus betul-betul teruji, harus bertahap gitu. Ini yang kunci. Itu yang kita lihat kemarin misalnya di daerah pinggiran Jakarta, di Bekasi saja misalnya, itu mal sudah mulai ramai Pak Diki. Ternyata ada kebijakan baru per hari Senin minggu lalu, itu anak-anak sudah diperbolehkan lagi masuk. Kan biasanya kita yang dewasa yang punya app Peduli Lindungi. Sekarang anak-anak pun sudah boleh. Jadi mereka sangat girang bermain, berlari sana sini tanpa masker. Itu yang sebenarnya yang kita khawatirkan bersama begitu. Kalau kita bicara dari negara tetangga terdekat misalnya Singapura. Singapura itu sudah 82 atau 85% untuk yang vaksin kedua. Kemudian 5 hari berturut-turut mereka pecah rekor 2.809 kasus COVID, ada 9 kematian. Ini 5 hari berturut-turut minggu lalu. Apa yang bisa kita pelajari dari Singapura sebenarnya? Nah, pelajaran penting Singapura itu sebetulnya pertama dari sekian orang yang belum divaksin, salah satu titik lemah atau lengahnya adalah banyak lansia. Nah, ini masukan juga buat Bu Wid ya, bahwa lansia ini merasa nggak perlu divaksin karena dia merasa nggak akan ke luar negeri, nggak akan kemana-mana. Nah, ini satu hal yang juga fatal karena akhirnya banyak kematian dari kelompok ini. Nah, artinya ini bukan bicara
Jadi vaksinasi bukan bicara mau bepergian, vaksinasi bukan satu tanda bahwa kita boleh bepergian, bukan. Ini yang harus diluruskan. Vaksinasi adalah untuk melindungi kita dan jangka pendek adalah juga mengurangi kematian dan kesakitan. Selain itu, hal penting lainnya adalah bahwa deteksi dini itu penting. 3T itu luar biasa penting karena itu yang akan bisa mendeteksi pertumbuhan kasus. Nah, yang bagus dari Jakarta konsisten dalam kualitas 3T ini. Jadi saya ingin sampaikan pada publik, jangan kaget kalau Jakarta meningkat kasusnya. Bahkan ini kan saya prediksi ada potensi gelombang ketiga. Tapi selama intervensi itu kuat, di isolasi karantina juga kan sekarang treatment udah makin bagus, nggak usah khawatir karena memang harus ditemukan. Dan ini yang saya apresiasi dari Pak Anies ya dan timnya karena menemukan kasus ini adalah penting. Nah, ini yang menjadi PR dari banyak daerah. Nah, dan itulah sebabnya kenapa saya sudah sampaikan kalau bicara angka Pak Diki. Baik, sambil kita perbaiki komunikasi dengan Pak Diki. Bu Widya tadi, ya silakan Pak Diki. Secara nasional bagus, sebetulnya salah satu kontributor ya, apalagi kalau bicara level kabupaten. Oke, saya ingin ke Bu Widya terlebih dahulu sambil kita salah perbaiki. Satu kontributor ada Jakarta Kota, itu fondasinya. Pak Diki? Baik, kita perbaiki audio dengan Pak Diki terlebih dahulu ya. Bu Widya, tadi Anda sudah mendengar kalau misalnya kita mau belajar di pengalaman Singapura yang sudah mereka sudah bisa dine in, kemudian perkantoran, sekolahan juga sudah pada dibuka seluas-luasnya begitu, dan Kementerian Kesehatan mereka sendiri mengatakan bahwa memang angkanya naik, tapi mereka mempunyai simptom yang ringan begitu, jadi tidak perlu dikhawatirkan. DKI Jakarta sendiri untuk lansia seperti apa Ibu mapping yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan? Iya, kami dari awal selain pertama kan Mbak tahu ya, selain nakes yang menjadi sasaran utama di awal sasaran vaksin, lansia juga menjadi prioritas. Sehingga di awal itu memang kami gencar sekali memberikan vaksinasi kepada lansia dengan berbagai kolaborasi berbagai pihak. Saat ini kita sudah memvaksin sekitar 92,42% kalau pakai data KPCPEN ya, tetapi kalau data yang KTP DKI kita sekitar 85% lansia kita yang sudah diberikan vaksinasi. Masih ada PR 15% KTP DKI yang belum divaksin. Ini yang tadi saya sampaikan, kami berkoordinasi dengan para pengelola panti untuk lansia, kami berkoordinasi tadi dengan kader-kader PKK setempat, Dasawisma, STRW, untuk memastikan lansia yang ada di lingkaran RT itu mana, siapa yang belum divaksin. Itu yang kita kejar terus supaya terlindungi, karena kita tahu tingkat angka kematian di tingkat usia lanjut lebih tinggi dibandingkan di usia yang lain. Ya, kalau kita pakai data KCPPEN tadi 92%. 92,4% lansia yang sudah kita suntik. Baik, Ibu apakah Bu Widya Stuti, apakah juga ada data terbaru terkait dengan berapa persen mereka yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 dan kemudian terinfeksi untuk yang kedua kalinya? Sebenarnya saya ada, tapi kita belum kelompokkan per kelompok umur. Nanti mungkin kapan-kapan saya susulkan. Mungkin sebagai ilustrasi atau informasi, Mbak, kami bekerja sama dengan SKNUI dan dibantu banyak pihak melakukan survei serologi di awal tahun. Sehingga pada saat Maret sudah dipublish, warga DKI yang mendapatkan kekebalan secara aktif melalui mungkin pernah terinfeksi itu ada sekitar 44% sudah terbentuk antibodi di warga DKI Jakarta. Baik. Dan kita berharap ke depan kita bisa melakukan survei serologi lagi untuk memastikan dengan sekarang capaian vaksin yang sudah tinggi, kami ingin pastikan berapa sebenarnya yang sudah betul-betul muncul tumbuh antibodi sebagai gambaran untuk di DKI Jakarta. Baik, Bu Widya Stuti, Pak Diki, kita break dulu terlebih dahulu. Kita kembali usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Simak sejenak data yang disajikan terkait capaian vaksinasi di DKI Jakarta. Berikut laporan selengkapnya.
Ya, kita lanjutkan. Saya ingin absen dulu, Bu Widya Stuti masih bersama kami ya, Bu? Oke, kita coba kontak lagi. Pak Diki, Anda berkontribusi untuk WHO. WHO mengatakan bahwa tidak mungkin untuk mengetahui berapa banyak populasi yang kebal dan berapa lama kekebalan itu bertahan. Apalagi membuat prediksi di masa depan. Tapi kalau Anda lihat sebenarnya WHO itu memandang Indonesia, kita ini sudah keluar dari critical momentumnya belum? Belum. Ya karena apa? Saya jawab tegas belum sekali ya, karena dalam laporan atau analisa atau evaluasi terakhir kita itu masih dalam level community transmission namanya, atau penularan komunitas. Jadi dalam menilai performa pengendalian pandemi satu negara atau wilayah itu bukan hanya melihat angka absolut, tes positivity rate-nya sudah di bawah 1%, tidak seperti itu, tapi bagaimana terutama level transmisinya. Nah, WHO itu punya 4 level transmisi. Yang paling bagus tuh yang nggak ada kasus, minimal setiap 28 hari nggak ada kasus. Nah, ini ada beberapa negara yang sudah ini. Kedua adalah dia itu kasusnya hanya kasus impor, jadi di hotel-hotel karantina. Ketiga itu cluster, dan paling buruk, yang paling berbahaya adalah community transmission. Nah, kita masih di yang paling bawah ini, di community transmission. Jadi artinya dari community transmission adalah bahwa kita nggak bisa mendeteksi sebagian besar kasus infeksi, nggak bisa mendeteksi sebagian besar cluster, ya apalagi mencegahnya gitu. Nah, itulah kondisi kita. Jadi kalau bicara angka perbaikan progres itu iya, tapi dalam kondisi community transmission ini ya jadi tidak valid. Melihat kondisi, saya tidak valid. Tapi untuk melihat kondisi global saat ini, Pak Diki, di Eropa sudah banyak pertandingan bola skala internasional, kemudian juga konser musik, major maraton besar di Berlin kemarin yang tumpuk-tumpuk orang banyak sekali. Tapi kalau melihat kondisi global seperti itu, kapankah kira-kira WHO akan mencabut status pandemi? Ini agak sulit ya, tapi prediksi optimis itu akhir tahun depan. Prediksi optimis. Setidaknya kalau 2 benua di dunia ini sudah dalam level yang terkendali. Level terkendali itu ya level transmisinya banyak, nggak ada kasus 28 hari atau sebulan nggak ada kasus. Ya. Apalagi kematian yang ada lagi. Gitu. Nah itu udah bisa ya, tapi harus menetap setidaknya dalam pandangan saya paling cepat 3 bulan, kalau paling bagus 6 bulan. Sehingga makanya akhir tahun depan itu satu hal yang sangat optimistis. Dan 2022. sebetulnya skenario 22. Iya, akhir tahun 2022. Itu artinya setelah status pandemi dicabut, sorry saya potong. Kemudian dunia atau Indonesia menjadi statusnya endemi ya, karena itu harus benar-benar 0 kasus baru bisa dikatakan endemi, atau seperti apa sebenarnya? Jadi begitu pandemi ini dicabut, itu ada negara itu sebetulnya ada 3 kriteria atau masuk ke 3 golongan. Ada negara yang paling bagus, ya dia sebetulnya dalam level terkendali, dalam artian nggak endemi juga gitu. Jadi adalah salah kaprah kalau mengatakan ya kita harus menjadikan ini sebagai statusnya endemi. Ya enggak, karena endemi itu bukan berarti nggak berbahaya, itu bahkan berbahaya, masih berbahaya, seperti halnya demam berdarah. Kedua, negara yang berstatus endemi. Nah, ini yang kedua, level paling bagus kedua, karena artinya kasusnya jarang gitu. Dan biasanya kalau endemi ya angka reproduksinya sudah di bawah 1 dan juga pas vaksinasi cakupannya udah di atas 90%. Ketiga, epidemi. Jadi masih bergolak. Nah sayangnya kalau saya melihat Indonesia masih akan dalam level epidemi begitu kalau akhir tahun depan. Epidemi karena apa? Karena cakupan vaksinasi juga menjadi catatan penting, termasuk kekuatan di 3T di banyak daerah. Nggak bisa masalahnya hanya melihat Jakarta. Jakarta bisa berstatus jauh lebih baik, tapi kalau bicara konteks Indonesia kan banyak. Nah oleh karena itu yang harus dijadikan tujuan sebetulnya adalah level pengendalian ini yang harus dituju oleh semua daerah. Level pengendalian dan roadmap menghadapi jika status pandemi sendiri nanti sudah dicabut oleh WHO begitu ya. Saya ingin ke Bu Widya Stuti, Bu, dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, seperti apa roadmapnya, Bu? Kita memang berharap benar-benar kasus bisa terkendali.
Tentu penguatan tadi seperti disampaikan Pak Diki, bagaimana kami dari awal komit terhadap 3T. Jadi tentu melalui berbagai kolaborasi penguatan testing tadi kita kuatkan sampai dengan tingkat puskesmas untuk bisa melakukan pengambilan sampel dan sebagainya. Dan kita tetap pertahan posisi yang testing yang cukup memadai sehingga memastikan betul-betul screening atau deteksi dini makin cepat, makin diketahui itu semakin baik. Kemudian yang kedua, tracing. Kami saat ini rasio tracing kita sekitar memang belum sampai 1:30 ya Mbak. Kita sekitar rasionya 15. Itu menjadi sesuatu kekuatan kunci di kita. Selain tadi bagaimana treatment melalui rumah sakit, bagaimana kerjasama kita dengan organisasi profesi, kemudian juga tadi penguatan di tingkat SKTP atau dalam hal ini adalah puskesmas. Karena puskesmas menjadi yang ujung paling depan bertemu dengan komunitas dan bisa membantu pendeteksi secara lebih dini. Kekuatan kita tadi testing tetap kita pertahankan dan tentu kolaborasi dengan berbagai pihak. Termasuk kita melakukan genetic whole syndrome sequencing. Kita tahu bahwa dengan adanya berbagai varian baru menjadi masalah tersendiri. Apakah kecepatan penemuan vaksin, kecepatan reagen untuk bisa mendeteksi itu jadi bisa berkejaran. Jadi kami bukan semata-mata menguatkan testing saja, tetapi juga melakukan GWS. Kemudian juga tadi menyiapkan reagen yang bisa mendeteksi genetik baru sesuai dengan kekinian dari varian virus, tentu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi meskipun vaksinnya itu sekarang melambat dari yang Ibu tadi sampaikan bulan Agustus kalau nggak salah ya sampai 250 sampai 260 ribu per hari, sekarang jadi kurang dari 10 ribu, tapi testingnya tetap digencarkan, 3T-nya tetap digencarkan. Tapi bukankah yang terjadi di DKI Jakarta itu, Ibu, kasus positif banyak ditemukan dari mereka yang melakukan deteksi mandiri, bukan dari surveillance, dari pelacakan kasus? Kita mempunyai tadi Mbak, memang kami mempunyai dua metode, dalam arti di awal kita sampaikan bahwa tidak mungkin kita selesaikan sendiri. Pemerintah dalam hal DKI Jakarta membuka diri kolaborasi dengan berbagai lab yang ada di DKI. Semua testing yang dilakukan oleh lab-lab swasta maupun lab yang berkoordinasi dengan kami tercatat melalui sistem. Sehingga kami bisa memantau siapa-siapa yang termonitor positif melalui sistem TAR yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat. Tadi saya sampaikan kami mempunyai rasio tracing yang cukup tinggi 1:15, sehingga menjadi salah satu kekuatan kita untuk mampu mengidentifikasi secara epidemiologi bagaimana penyebarannya. Baik, Pak Diki, terakhir dari Anda sebagai closing statement, apa yang perlu diwaspadai ke depan? Mengingat sekarang DKI Jakarta juga sudah mulai buka bioskop, kemudian sebentar lagi juga akan ada konser musik. Apa yang harus di-highlight? Apa yang harus diwaspadai? Pertama bahwa pelonggaran bukan tanda aman. Jadi adanya mal dibuka dan lain sebagainya dibuka itu sebenarnya bukan artinya aman. Tapi itu adalah kebutuhan. Gitu. Nah kebutuhan inilah yang artinya orang sadari, oh ini situasi masih krisis. Pandemi belum berakhir. Jadi adanya pelonggaran ini hendaknya harus didahului oleh uji coba. Setiap setting pelonggaran, mau itu sekolah, universitas, mau kantor, mau wisata, mall, harusnya ada uji coba. Uji coba ini untuk menguji apa? Menguji protokolnya, menguji kesiapan dari manajemennya, menguji juga kesiapan masyarakat dalam pola baru ini. Nah, ini ketika berhasil, ya jadi uji itu biasanya 1 bulan. Karena setelah dilakukan uji 2 minggu kemudian kita lihat ada yang positif atau tidak. Bukan berarti kalau ada yang positif enggak. Tapi selama itu di bawah standar dari kasus rata-rata di komunitas itu aman, berarti efektif. Nah, keefektivitas protokol inilah yang harus dijadikan rujukan untuk pembukaan tahap berikutnya. Nah ini yang harus dilakukan karena bagaimanapun kan pemulihannya saat ini harus berjalan seirama. Nah, namun tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip keamanan. Dan sekali lagi Jakarta adalah kota yang sangat penting, harus menjadi benchmark untuk daerah lain dalam hal ini dalam kualitas intervensinya. Oleh karena itu saya sangat berharap ya Jakarta terus mempertahankan performa ini dan tidak terpengaruh dengan
hal-hal lain yang di luar faktor kesehatan. Jangan terlena. Ini kalau kita lihat Pak Anies kan selama ini juga tetap pakai masker double. Ya. Baik, Bu Widya Stuti, terima kasih telah bersama kami pagi ini. Pak Diki, terima kasih telah bersama kami pagi ini. Epidemiolog dari Griffith University Australia. Terima kasih.